Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sanak Penang, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa, Dun Sanak Penang, dan setiap Kamis pagi kita akan bersama dalam spesial program Perempat dari Padang, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam tema besar kita, yaitu adat dan teradat dalam perkawinan di Minangkabau ya. Nah, untuk ini sekarang subtopik kita adalah tentang Batimbang Tando dan Seluk Beluknya ya, Batimbang Tando dan Seluk Beluknya. Dan tentunya kita masih bersama mamak kita, Dr. Saiful Yasan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah beliau saat ini berkesempatan bersama kita dan sudah hadir dan sudah siap di link Zoom Perempat RRI Padang. Baik. Dan sebagaimana biasa, Dun Pendengar, bagi Anda Dun Pendengar yang sedang bersama kami, nanti yang ingin bertanya silahkan di dua line telepon kita, 812414 ataupun di 081166 09240 ya. Baik, kalau begitu kita sapa dulu Mamak Tuanku Mangkudun yang sudah bersiap-siap di ujung link Zoom Perempat dari Padang. Halo, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adit. Iya, selamat pagi, Mak. Sehat, Mak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya. Terima kasih juga, Mak, sudah menyiapkan waktunya untuk Perempat dari Padang di kearifan lokal ini, Mak. Alhamdulillah. Nah, baik, Mak. Pagi ini kita akan melanjutkan penelusuran kita dalam kearifan lokal, adat dan teradat ya, Mak ya, adat dan teradat dalam perkawinan di Minangkabau. Dan sekarang kita sampai di subtopik, yaitu Batimbang Tando dan Seluk Beluknya. Nah, baik, Mak, karena ini sudah hampir di tengah ini, Mak ya, berarti sudah ada yang sebelumnya. Nah, sebelum kita bicara tentang Batimbang Tando ini, mungkin ada baiknya, Mak, kita review kembali ke belakang ya, dari prosesi yang ada di perkawinan Minangkabau ini. Silakan, Mak. Terima kasih Bang Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar hari perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Semoga pagi ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ketiga tentang adat dan teradat dalam perkawinan orang Minangkabau. Adat yang teradat adalah adat yang paling kelihatan orang dimanapun. Nah, dalam perkawinan Minangkabau itu ada beberapa kegiatan atau upacara, katakan begitu, yang berurutan. Kita sudah membahas yang pertama dulu marese atau maroso, ketika pihak dua keluarga saling mendekat atau salah satu mendekati pihak yang lain untuk menemukan calon jodoh bagi anak kemenakan mereka. Bisa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya. Umumnya dari pihak perempuan untuk mendekati keluarga yang laki-laki. Kalau marasinya sudah mencapai kesepakatan, ini calon kita sudah mungkin dipertemukan, dilanjutkan dengan kegiatan Batimbang Tando. Nah, kalau Batimbang Tando sudah kita bahas sedikit, bagaimana pihak dari keluarga baik yang laki-laki atau yang perempuan bertemu di satu tempat, biasanya di rumah laki-laki, untuk saling mempertukarkan tanda ikatan bahwa dua belah pihak sepakat untuk mempertemukan anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan untuk membangun rumah tangga ke depan. Kemudian nanti kalau sudah Batimbang Tando ada kegiatan Manaku Hari, Batagak Gala, Malangkah Kasurau, Manta Marapulai, Menjapui Anak Daro, Malam Bainai, Arak Bako,
mengawani menantu pagi dan sampai sirih timbakau marapulai. Nah, itu ada deretan upacara atau kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai makna. Hari ini kita coba mendalami Batimbang Tanduk. Itu pengantarnya, Bung Adit. Iya, baik, Mak. Terima kasih, Mak. Menarik sekali. Ya, subtopik yang akan kita coba bahas pagi ini, dan saya pikir ini nanti akan berkembang ya pembicaraan kita, karena beberapa negari di Minangkabau rasanya juga apa ya, semuanya seperti yang Mak bilang dulu pasti ada Batimang Tando. Cuman persoalan apa ya, kemudian dan seperti apa prosesnya, barangkali itu nanti ada selenggan nagarinya yang mungkin kita gali, Mak. Ya, Nah, ada namun variasinya. ya, namun sebelum jauh tentang Batinang Tando dan Seluk Beluknya ini, Mak ya, saya tertarik dengan istilah, nah dulu, Mak, Batimbang Tando, ya. Ya, Kenapa? Karena saya selalu melihat dalam setiap ungkapan Minangkabau, ya, setiap kata Minangkabau itu dalam kata ada makna, gitu ya, Mak. Itu iya, saya misalkan itu, Mak. Dalam kata ada makna, dalam makna ada rahasia, gitu. Nah, ini batimbang, ya. Pengambilan kata batimbang, diksi batimbang, saya pikir bukanlah sederhana katanya saja, Mbak. Tapi saya pikir ada sesuatu kearifan yang tersimpan di sini. Kenapa harus batimbang? Kenapa bukan pemberian tanda atau batuka tando, kan gitu ya, Mak ya. ya, Tapi ya. ini batimbang. Nah, setahu kita kan batimbang itu ada azas keseimbangan di sana, Mak ya. Betul, betul. Ada azas keadilan dan azas apa istilahnya, egalitarian di sana. Nah, tapi lebih pastinya saya ingin gali dulu nih, apa dan kenapa kata-kata batimbang, diksi batimbang dipakai di sini, Mak. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ini pertanyaannya berat ini tentang filsafat bahasa. Orang Minang memakai istilah itu ada latar belakang yang dalam biasanya. Hmm, Nah, batimbang tando adalah istilah yang umum dipakai di hmm, banyak negara karena dalam kegiatannya dua belah pihak memang mengemukakan harapan-harapan kepada pihak yang lain. Nah, hmm, di sana saling menimbang bahwa kami ini anak bujang kami belum lagi tegak berdiri kuat. Kenapa harus diminta memikul beban berat misalnya begitu. hmm, Lalu dibalas lagi dengan merajuk yang perempuan mengatakan anak kami alun pandai menceliak bulan segala macam. hmm, hmm, Jadi ada usaha untuk saling merendah, mempertimbangkan keadaan kami juga lemah. hmm, Karena kita sama-sama lemah, maka kita bertemu untuk saling memperkuat. Nah, itu antara lain yang disampaikan dalam pidato adat atau penitahan pasambahan dalam Batimbang Tando. hmm, Bahwa anak kemenakan mereka sama-sama butuh pendamping untuk saling memperkuat. Nah, hmm, di sanalah dilakukan komunikasi saling membujuk, saling eh, memuji pihak yang sebelah. Makanya kami berharap sekali bahwa kemenakan ini ya, kemenakan mama untuk kemenakan kami. hmm, Supaya kuat tagaknya, supaya lurus jalannya. Baimam anak kami dan seterusnya. hmm, Ada usaha untuk saling mengangkat, hmm, mempertinggi. Nah, di sanalah batimbang itu berlangsungnya. Nah, tando yang diberikan, tando yang paling sakral di kaum kami, mudah-mudahan jadi ikatan yang akan menjadi tali yang dapat diirik. Kok tampuk dapat dijinjang. Untuk dipaci arek, nak jangan nungkai, gam-gam taguh nak jangan lapih, dan seterusnya. Itulah makna batimbang itu bukan hanya tandanya yang batimbang, tapi pertimbangan bahwa kedua calon ini adalah orang yang diharapkan akan saling memperkuat, akan hmm, saling mendukung dalam kehidupan ke depannya. Tentu saja kedua kaum atau kedua keluarga besar itu akan saling lebih erat hubungannya. Di sana kata-kata batimbang itu.
Walaupun nama untuk upacara itu banyak, yang paling umum dipakai adalah batimbang tando. Tadi Bung Adi mengatakan ada istilahnya batuka tando. Ya, batuka tando itu yang agak ringannya. Nah, saling bertukar saja. Tapi ada lagi yang dipakai oleh beberapa nagari, babalua tando. Balua itu seperti orang membelung. Belum atau membungkus dengan rapi. Balua tando. Tandonya itu saling dibungkus oleh pihak yang menerima untuk disimpan di tempat yang paling aman, kira-kira begitu. Itu balua tando. Ada lagi istilahnya batuka cincin. Nah, ini sudah masuk kosakata nasional nih. Iya. Batuka cincin atau tunangan. Nah, tunangan itu sudah umum itu di mana-mana. Kemudian ada istilahnya juga dalam bahasa agama, khitbah, melamar dan mengikat janji. Bah. Nah, jadi istilah yang begitu banyak dirangkum oleh orang Minang dalam istilah batimbang tando yang memperlihatkan kesetaraan kedua belah calon dan kedua belah kaum dari calon itu. Itu kira-kira Bung Adit. Iya. Ya, berarti ada sebuah proses saling mempertimbangkan lah, begitu ya, Mak ya. Betul sekali. Tentang kondisi kedua belah pihak. Nah, Ya. kemudian begini, Mbak. Kita masuk ke tandanya nih, Mbak ya. Tando. Ya. Nah, kalau tadi sudah saling timbang menimbang. Nah, kita kan namanya perjodohan. Kalau orang arif bilang ya langkah rasaki pertemuan maui atau jodoh itu, pertemuan dan jodoh itu kan rahasia Tuhan ya, Mak ya. Bisa saja umpamanya satu keluarga yang begitu berlebihan gitu ya, atau bukan berlebihan maksudnya apa, tapi keluarga yang berpunya bertemulah dengan keluarga yang jauh di bawahnya secara status sosial ekonomi, kan gitu ya, Mak ya. Nah, kemudian dalam tando ini, nah bagaimana? Apakah tando ini juga merupakan sesuatu yang harus disejajarkankah? Atau boleh tergantung kepada kemampuan masing-masing keluarga begitu, Mak. Dan ketika umpamanya begitu jauh beda tando yang diberikan, apakah ini tidak akan menimbulkan juga rasa-rasa yang sesuatu yang tidak nyaman bagi yang terlalu di bawah. Nah, bagaimana ini persoalan tando ini, Mak? Apakah sebaiknya disejajarkan atau tergantung kepada masing-masing keluarga? Menurut Mak gimana, Mak? Sebenarnya apa yang akan dipertukarkan itu sudah dibicarakan ketika marese. Gitu. Jadi apa yang akan dipertimbangkan itu sudah dibicarakan ketika marese. Nah, dalam marese itu dua belah pihak menyepakati. Nah, kami akan menyerahkan nanti sebuah tongkat. Nah, ya, sana menyerahkan apa? Oh, tongkat itu tongkat sakti. Kami bisa menyerahkan nanti sebuah kain cindai halus. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada yang disederhanakan. Sudah kita bertukar tandonya sama-sama songket saja. Itu diselesaikan ketika malese, Bung Adit. Oh, begitu. Iya, manti atau orang yang berhubungan ketika yang berkomunikasi ketika malese itu sudah menyepakati apa yang akan dipertukarkan. Ada yang diserahkan menurut perkembangan zaman, ya kita tukar cincin saja lah. Cincin saja. Juga begitu. Ya. Yang penting di sana ada kesepakatan saling mengikat. Bahkan ikatannya itu ada yang tidak disebutkan. Ya, bendanya disimpan saja dalam bungkusan. Ada juga nagari yang menggunakan yang disimpan dalam bungkusan itu isinya bermacam-macam. Ada cincin, ada gelang, ada anting emas, ada uang, segala macam. Dan itu tidak diperlihatkan ketika batimbang tando. Itu yang babalui tando Mak ya. Itu nama babalua. Oh, babalua ya, babalua. Babalua tando. Kalau babalua tando itu kadang-kadang tando itu tidak diperlihatkan, hanya diketahui oleh dua pasangan saja. Oh, gitu. Kita akan membukanya nanti di malam
pengantinnya. Nah, artinya ketika marsuk pun atau maresek pun manti ini tidak saling memberitahu, dia akan memberikan itu gitu loh, Mak ya. Kalau balut tando nanti tidak membahas isi Hmm. tandonya. Ya, 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 ya. Tandonya itu dibungkus. Nah, menurut Bungkus Mama, kain menurut api-api. Mama ini yang lebih apa gimana, Mak? Dalam ini kan persoalan ini, Mak Ya, ya. itu relatif menurut negari masing-masing. Hmm. Ada negari yang sangat bangga dengan mewariskan tanda-tanda dari nenek moyang mereka. Hmm. Nah, itu benda-benda pusaka, ada keris, ada tongkat, ada kain cindai atau kain tenun yang yang asli, yang lama. Hmm. Nah, ada negari yang suka dengan benda-benda sakral warisan Hmm. dari nenek moyang. Itu diberikan, Ima ya, Iya, sebagai tipikal nagari kira-kira begitu, iya, tipikal nagari. sebagai tando. Nah, Mondo, ya. Jadi makin tinggi posisi kemenakan itu dalam kaum, kalau dia laki-laki calon penghulu misalnya, mhm. maka tandonya itu tando-tando milik penghulu. Bisa keris, bisa tongkat, bisa cincin cincin akyat ya. Hmm. Lalu yang perempuan menyerahkan cindai halus atau gelang ini, yang nantinya akan dikembalikan kepada Oh, milik di malam pengantin, milik mereka berdua dalam perkawinan. artinya memang jadi milik mereka berdua atau dikembalikan ke keluarga kembali ke masing-masing keluarga, Mak? Gimana, Mak? Tidak, tidak. Jadi milik mereka berdua Jadi untuk milik mereka mereka. pakai lagi nanti kalau mereka akan bermenantu, kira-kira begitu. Itu Hmm. benda-benda yang warisan nenek moyang itu nanti jadi warisan turun-temurun. Nah ini balut tando nenek dulu ini dipakai Oh. oleh balut tando ama. Nah, Hmm. dipakai sekarang untuk balut tando kalian. Nah kira-kira itu kebanggaannya. Ini sudah 4 kali dipakai balut tando ini dari nenek buyut, kira-kira begitu. Gitu. Ya, 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 Itu ya. yang Batimbang Tando kalau nagari tertentu tipikal yang menghargai warisan-warisan benda-benda warisan dari nenek moyang. Kemudian yang sudah agak moderat, ya balut tandonya kain-kain bagus, Mm-mm. songket segala macam, saling berganti batik bisa. Mm-mm. Atau ada yang batiman tando itu berganti cincin tadi, atau Mm. yang balut tando, bendanya tidak diperlihatkan tapi dalam bungkusan. Hmm. Nah, gitu. Nah, Mak, ini menarik juga, Mak. Ketika eh, timbang tandonya atau baluak tandonya itu adalah benda-benda pusaka kaum, jatuhnya kan gitu ya, Mak ya. Iya betul. Benda pusaka kaum, katakanlah semacam keris kah atau tongkat kah. Nah, kemudian ini diserahkan ke ini. Nah, kalau umpamanya, Mak, yang dari pihak perempuan itu pusaka dia yang diserahkan, itu mungkin tidak ada masalah karena nanti di dalam keluarga itu toh juga materialisme, Material ya. matrilineal, dan Hmm, perempuan itu juga yang akan memegangnya masih kaumnya. Nah, ya. ini untuk anak-anaknya maksudnya nanti digunakan juga matrilineal. Oke, itu dari kaumnya. Bagaimana kalau dari pihak laki-laki ketika pusaka kaumnya yang Keris diserah? misalnya, ya keris Ah, itu akan dipegang oleh si laki-laki. Dia yang oh, membelikan jadi milik mereka keluarga. Dia bisa oh. pakai untuk anaknya nanti, tapi bisa juga dia pakai untuk kemenakannya. Oh begitu. Jadi tidak Hmm. tidak berarti tidak mutlak jadi milik mereka berdua ya, Mbak ya. Tidak, tidak. Jadi benda-benda bersama jadinya. Gitu. Jadi ada yang masuk ini. Iya, 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 iya. Oke, baik. Ya, kira-kira begitu Bung Adit. Baik. Baik, Mak dan Dun Sanak Perangga, dimanapun Anda berada, itu dulu sekilas pengantar kita tentang Batimbang Tando ya. Jadi ternyata banyak kearifan yang kita temukan di sini, Dun Sanak Perangga ya. Dan kita akan gali terus ya, Batimbang Tando ini. Nah, sampai nanti juga apakah di negara-negara tertentu ada cara-cara lain begitu ya. Ini sepertinya hanya dua tanda dari dua, katakanlah dua benda gitu ya. Dua benda, apakah itu benda dari pusako kaumnya atau benda-benda lain kalau sudah sekarang disederhanakan dengan emas gitu ya, dengan cincin. Nah, baik. Nah, Mak, kemudian kita akan coba
cari tahu juga ini. Ketika di proses apa namanya? Di proses marese itu kan semuanya sudah katakanlah sudah bisa dikenali, kemudian juga sudah terakomodasi semua semua apa yang diharapkan oleh masing-masing pengantin, dan mereka justru kalau nggak salah dulu mak dikatakan sebelum jatuh ke Batiman Tando ini ada masa-masa untuk mengenal gitu ya. Ta'aruf kalau bahasa Ta'aruf kalau bahasa sekarang. ta'aruf, ya. Ta'aruf kalau bahasa syar'i lah gitu lah ya sekarang nih Mak ya. Betul, betul. Itu ta'aruf sebelum Batiman Tando berarti Mak ya, setelah merosok tadi. Ya, betul, Nah, betul. pertanyaannya setelah mereka keluar di Maresek merosok tersendiri, kedua keluarga sudah sama-sama suka, sudah sepakat, kemudian di antara dua calon pun sudah saling ta'aruf. Rasanya kan Ya. nggak ada lagi nih Mak, suatu yang mengganjal, satu yang apa? Kenapa nggak langsung saja ke penentuan Nikahan. harinya pernikahannya? Kenapa harus ditambah lagi nih dengan masa Batimbang Tando ini, Mak? Dan kalau nggak salah di Batimbang Tando nanti juga ada jedah sampai ke masa pernikahan. Nah, apakah ini tidak justru apa, Mak ya? Riskan. Riskan karena kalau istilah orang-orang bahasa awamnya Mak, masuk angin gitu ya Mak ya, Ya, takutnya gitu. betul. Ini udah pada cocok nih, udah klop. Kenapa tidak langsung aja pernikahan gitu ya? Kata orang kan kalau yang bagus itu niat bagus itu dipercepat. Nah, sementara ada lagi jedahnya dan takutnya nanti terjadi lagi salah paham segala macam ya bubar lagi kan gitu Mak. Nah, apa sih rahasianya kalau di Minangkabau justru ditambah lagi nih jedah waktunya dengan Batimang Tando nih Mak? Gitu Mak. Iya, sebenarnya jeda itu hanya persiapan teknis, kemudian ada kewaspadaan. Ya, Hmm, minggu lalu sempat kita bahas selintas iya. kewaspadaan dari kedua belah pihak tentang keadaan calon. Hmm. Ya, kalau dalam agama Islam Mm-mm. itu ada masa tunggu, namanya masa iddah 3 bulan Oh, itu ya 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 untuk ya. perempuan untuk Hmm, dilamar mm-mm, setelah berpisah dengan suaminya, uh, baik pisah hidup atau ditinggal mati. mm-mm, mm-mm. Nah, orang Minang menerjemahkannya dengan masa tunggu. Oh. Ada juga beberapa nagari memakai istilah kawin gantung, dan itu dipakai juga di Bengkulu dan di Lampung kalau tidak salah. Kawin gantung itu adalah mereka ketika Batimbang Tando itu dinikahkan tapi belum boleh berkumpul. Nah, di Hmm, Minangkabau tidak dinikahkan, tapi memang ditunggu sampai pernikahan yang ditunda minimal 3 bulan itu. artinya kalau kalian tunggu itu kayak gantung itu memang dinikahkan syah secara syariat gitu Mak? Sudah dinikahkan. Secara syariat, Dinikahkan. secara Cuma syar'i dia mereka tidak tidak serumah. tidak serumah Apakah itu maaf Mak ya? gantung itu. Apakah itu tidak? Ada negari yang juga memakainya di beberapa negari di daerah selatan di dekat Muko-Muko atau di Dharmasraya dekat Hmm, Ayuwaru. Kawin gantung istilahnya. Itu sebenarnya bukan milik Minangkabau, itu milik kebudayaan lain. iya Kalau iya. istilah Rejang Lebong dan di Pasemah itu. Hmm, Di hmm, daerah Bugis juga ada kalau tidak salah. begitu ya. Hmm. Ah, Mereka ketika Batiman Tando itu mereka sudah menikahkan. Nah, kalau di Minang oh, tidak, Batiman Tando belum menikah, itu baru kesepakatan secara adat. Secara agamanya ditunda hmm, minimal 3 bulan. oh, Bahkan oh. kalau di Minangkabau ada pantunnya, kenapa 3 bulan, 6 bulan sajalah. Hmm, Batalilah, bari batalilah kukuran, bari batampuaklah suaso. mm-mm, Bari bajanjilah 6 bulan mm-mm. dari Maulid ke puaso. Iya Bulan iya. Maulid itu kan Rabiul Awal, Mm-mm, puasa Ramadan itu 6 bulan itu. mm-mm. Bari bajanjilah 6 bulan dari Maulid ke puaso. Kira-kira begitu. Jadi rata-rata masa tunggu itu 3 sampai 6 bulan. Sebenarnya Hmm, itu selain kewaspadaan tadi, masa indah bagi perempuan, hmm, juga untuk persiapan secara materi untuk barale. Ya, hmm. persiapan kalau sekarang buat undangan, persiapan Iya gendung iya. segala macam, pakaian segala macam kira-kira begitu. Kalau Mengundang masa gitu ya. lalu itu kan
harus mengurus juga persiapan kalau dulu mencari kayu ke hutan segala macam untuk Mm-mm. masak-masak sekampung gitu ya. Mm-mm. Persiapan material untuk beralek lah kira-kira. Nah, Begitu. Jadi ada ada kewaspadaan, ada mm-mm, persiapan material. kewaspadaan juga ya, Mak ya, kewaspadaan. Ya, daripada nanti di belakang hari tingkah itu istilahnya Pak ya. Iya, Ada tingkah di belakang hari bagusnya ya dikasih waktu masa jeda persiap apa waspada gitu ya Pak ya. Waspada. betul, betul. Dan mungkin ya maaf Pak, bisa jadi juga bagi calon pengantin ini semacam masa untuk memantapkan gitu ya Pak ya, bahwa Masa pemantapan. bahwa dia akan memasuki kehidupan baru yang ya pastilah jauh jauh berbeda dengan kehidupan lajang mereka gitu ya Mak ya. Jadi pemantapan hati masing-masing, pemantapan modal masing-masing, modal mental, modal psikologi, modal material mungkin juga bagi calon. Apakah itu juga masuk ke sana mungkin ya Mak ya? Betul, betul. Hmm, Kalau sekarang itu calon pengantin kan ada kegiatan juga di kantor urusan agama seperti kesehatan, cek kesehatan, ya. ada konseling pranikah juga, ya, Hmm, ya, ada persiapan-persiapan. Tapi walaupun waktu itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat, bisa seminggu selesai, tapi orang Minang memberi jeda minimalnya itu 3 bulan. 3 bulan begitu ya. Oke. Walaupun ada juga yang mempercepatnya, udahlah, kalau tandanya minggu ini, bulan depan langsung menikah, ada juga. Begitu ya, 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 ya. Baik. Nah, apakah di fase ini kita juga mengenal apa, Mak? Kalau di budaya lain mungkin istilahnya ada seserahan atau apa gitu ya, Mak ya. Nah, di Minangkabau sendiri apakah Batimang Tando ini juga sudah include atau apa yang budaya seperti tradisi seperti itu, Mak? Gimana, Mak? Ya, belum, Belum belum. ya, Mak? Oh, belum Eh, ya. Nanti Cuman ada lagi untuk fase itu. itu untuk mahar nanti. Oh iya ya ya, jadi itu Mahar. jatuhnya ke Yang mahar. terlibat mungkin yang Mm, berbeda-beda. mm-mm. Beberapa negari Batimbang Tando itu melibatkan harus ada bako, Harus ada ya, Mbak ya. harus ada bako. Kalau bakonya belum ada, timbang tandonya belum bisa dijalankan. Nah, Hmm, mm-mm. ada negari yang dalam tanda petik itu mewajibkan kehadiran bako. Kemudian Hmm, ada negari yang tidak mewajibkan itu. Ada negari yang mengutus minimal satu mama dalam mm-mm. rombongan itu untuk bicara. Hmm, Ada yang malah tidak melibatkan si calon, hanya hmm. keluarga saja. Ya 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 Keluarga saja yang bertemu. Tapi ada yang melibatkan calon juga. ya. Nah, Nah, baik Mak. Ini ada pertanyaan yang apa Mak? Terpikir juga nih. Buat timbang tando, kalau kita lihat dari susunan ini kan masuk ke adat anteradat berarti Mak ya. betul, yang paling kelihatan oleh masyarakat. Kelihatan. Nah, pertanyaannya bagaimana atau apakah ini harus dilaksanakan ya sehingga baru dikatakan sempurna proses perkawinan dalam perspektif adat Minangkabau Mak ya, bukan dalam syariat gitu ya, sempurna atau boleh tidak, karena kita perhatikan hari ini Mak ya, di Sumatera Barat sendiri mungkin ini sejauh yang saya perhatikan Pak, atau mungkin di yang tidak saya tahu masih banyak ya. Rasanya orang ketika sudah apa itu Pak ya, meresek merosok itu gitu ya. Langsung Iya, itu pernikahan. tinggal langsung langsung menakut ari gitu ya Pak ya. Menakut ari dan tinggal menunggu hari H perkawinan tanpa ada tunangan-tunangan gitu ya Pak, atau tanpa ada batiman tando tadi Pak. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan proses seperti ini yang jikalau memang ada ya, tapi saya tidak mencoba mengklaim ya, atau ada atau tidak, tapi rasa-rasanya mungkin ada gitu ya Mbak ya, yang seperti itu. Nah, jika Ada. itu bagaimana? Bagaimana? Apakah berarti apakah itu boleh dikatakan melanggar adat dan teradat dalam perkawinan Minangkabau atau seperti apa? Oke. Oke, kita kan coba diskusikan ini nanti, Mak ya. Namun sebelumnya kita jeda sesaat, Mak. Kita Oh, akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk itu, dan selamat datang
Tetap bersama kami di Perempat dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Dipandang langit bamiko putih, ria bermain di langit jania. Kota pepinta ganda kok mulia, usah ragu dia menjalin kasih. Kota pepinta ganda kok mulia, usah ragu dia menjalin kasih. Angin berembus di tengah hari, burung bernyanyi batang menari. Berdua kita saling berjanji, dua ragu dia dan satu mimpi. Berdua kita saling berjanji, Dua ragu dia dan satu mimpi. jika panen sama saling. Ya, Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Penanga, kita kembali ke spesial program kita, kearifan lokal Minangkabau, dan kita lagi menelusuri nih kearifan lokal apa yang ada dalam Batimbang Tando. Nah, tadi kita sudah ada dapat satu kearifan yang luar biasa, yaitu masa tunggu ya, atau masa dalam syariat mungkin masa idah, dikatakan demikian ya. Atau masa persiapan mental, persiapan psikologis, persiapan materi mungkin bagi kedua mempelai, dan persiapan teknis juga bagi keluarga. Menarik sekali. Jadi bukan hanya sekedar membuat-buat tradisi gitu ya, tapi penuh dengan makna. Begitulah kira istilahnya Mak Tangku ya. Betul, betul. Iya, Baik. seperti Bung Adit katakan tadi, tanyakan tadi, andai kata Batimbang Talo tidak dilaksanakan, Iya. apakah itu melanggar adat? Tidak, karena ini masuk dalam adat nan Babua Senta. Oh iya, Iya. gitu. Adat Babua Senta itu sesuai kemampuan dari yang akan melaksanakan. Tapi Mhm. adat adat ini kalau tidak dilaksanakan akan mendapat gerutuan atau rasa tidak suka dari pihak keluarga besar dua belah pihak. Hmm. Karena ada kata-kata adatnya kurang sasai sabalango. Istilahnya Mak ya. Enggak ditimbang kami nanado. Nah, kira-kira begitu. Sebab yang akan ditimbang itu bukan dua calon saja, tapi dua kaum, Mm-mm. bahkan dua kampung. Ya. Karena ketika acara Batimbang Tando itu yang hadir ya anggota kaum dan anggota masyarakat di kampung calon. Mm-mm. Nah, yang ditimbang itu dua nagarinya juga. Gitu. Ada nagari yang kemungkinan tidak mungkin berbesan dengan negari tertentu. Mm-mm. Ada itu nagari yang begitu, Ya, ya, ya. tidak memungkinkan mereka berbesan. Nah, maka timbang tandonya susah dilaksanakan itu. Oke. Baik, Mak. Ini ada telepon masuk, Mak. Kita coba terima, Mak ya. Di 812414. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mak Tia. Yuk, Pak Sultan Pamenan. Silakan, Pak. Diskusi kita makin menarik nih. Tengku, Mak Tengku. Ah, Yo, Pak Sultan. Kau diambil sebagai pribadi ke Mak Tengku. ah. Ya, Ambo kan di kampung dua besuangka sebagai pesakul kaum. Hmm. siap, ya. Jadi andai kata permasalahan kini kau Batimbang Tando ko, betul tentu dibuat ada perjanjian mamak dua bagian. Hmm. Ya, Jadi kalau ambo pribadi kini kau misalkan ambo tunangan gua.
Ya. Yang polisi ko kini ko desek kali sek panja be. Pasti perjalanan Allah namanya betul perjalanan setan ko mak tuan. Iya. Ya, betul. Jadi muki apa hitungan punya Mak Bo. Ya. Itu muki apa hitungan tentu sampai kamu. Baca lo perhitungan itu mainan perhitungan itu muki ya. Barangko labulah kata beliau kan. Ya, ya. Jadi baratan dulu mak nama seronggan. Nama seronggan tandokan same. Abu Ya. mesti menuntut dah kelipek bentangku. Harus pulang Ya. ke suami. Secara mengenai ada istiadat bah kira-kira tu mak tangku. Iya, iya. Lain pasti tidak sama itu. Sekian dulu mak tangku. Baik. Atas jawapan mak tangku, mau ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Pak Sultan Paminan. Wah, luar biasa. Memang ini Mak, ini dengan kalau Pak Sultan Paminan kita Inilah makin yang sebenarnya makin berkembang. kearifannya itu ketika Ya. salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa bahwa perjanjian ini perlu direvisi, perlu diamandemen. Ya kalau istilah Pak Sultan Paminan tadi masuk paliangan setan, kalau berpaling salah satu atau kedua-duanya, nah, ada pihak yang harus mengembalikan tando itu, membalikkan tando. Ada macam-macam istilahnya, membalikan tando, malipek tando. Iya. Kalau malipek tando itu harus diganti berkali lipat. Bukan hanya 2 kali lipat ya, Mak ya? Ya, ada yang 2 kali Tergantung berarti, tergantung Iya, permintaan. tergantung yang pihak yang merasa dirugikan. Iya. Ya, kalau laki-laki yang mau membalikkan tanda, yang perempuan itu merasa dirugikan dia karena dia sudah memberitahu di kampungnya kepada sanak saudaranya sudah akan balalek misalnya. Itu Betul, dilipet betul. tandonya, diganti tandonya. Berkali lipat itu. Tergantung permintaan dan kesepakatan juga di antara mama manti yang berulang itu yang akan menyelesaikan itu. Dan ini diselesaikan secara rahasia, jangan sampai pecah di nagari. Dan itu terjadi. Itu saya pikir sah saja Pak Sultan Paminan. Dan itu berlaku di hampir semua nagari di Minangkabau ketika ada yang ingin memperbaiki atau merubah perjanjian itu, maka tandonya dilipet. Pembalian tando itu harus dilipet atau diganti rugi. Iya. Dan saya juga sempat melakukan itu 1-2 kali untuk kemenakan yang pembalian tando. Atau menerima pembalian tando dari orang, begitu. Jadi berarti intinya di adat Minangkabau itu sah ya, Mak ya? Itu sah, memang begitu. gitu Itu ya. termasuk adat menteradat pembalian tando dengan caranya. Bacaro, gitu ya. Persoalan besarannya itu tergantung pihak yang merasa dirugikan, Mak ya? Ya, Oh, ya. kalau bahasa sekarangnya mungkin apa ya, Mak ya? Semacam kerugian imaterial gitulah ya, Mak ya. Kerugian kita dilihat orang gimana gitu ya, apalagi pihak perempuan yang Saya mohon maaf ada cerita bahkan salah satu pihak itu sudah menyebarkan undangan Iya, segala iya. macam begitu. Wah, Ya, itu. tapi karena memang dalam keadaan darurat itu harus dirubah. Ya sudah diganti rugi termasuk undangan segala macam. Iya. Ada yang sudah sewa gedung segala macam. Iya. Iya, Wah, iya. jadi sepertinya memang sebelum jatuh ke tahapan Batimbang Tando ini memang mau betul-betul dipikir-pikir matang-matang ya, Mak ya. Iya. Karena resikonya Harusnya dua belah pihak itu benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari pertemuan. Iya. Kan, Karena resikonya nggak main-main ya, Mak ya. Kalau bercerai setelah pernikahan itu hal-hal yang lumrah bagi orang secara umum ya, Mak ya. ya. Tapi kalau batal, nah ini lain lagi. Malunya nih mungkin lebih fatal ini ya, Pak ya. Malu keluarganya kalau batal ini ya, Pak ya. Ketimbang bercerai gitu ya, Pak ya. Bayangkan saja kalau undangan sudah disebarkan, Iya. ya, gedung sudah disewa atau di kampung dulu orang sudah memasak, kerbau sudah disembelih. Iya. Berapa Tiba-tiba kerugian? satu pihak membatalkan. Iya, itu luar biasa benar-benar. Jadi memang Itu yang terlibat bukan hanya kaum, nagari juga terlibat itu. wow. Oke, Mak. Ada yang ingin bergabung lagi, Mak? Kita coba terima, Mak ya. Atau jangan Mbak Pastor lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur ya. Bu Nur di Tabing. Silakan, Bu Nur. Ya sebentar ya, kecilkan radionya dulu. Oke, silakan, Bu. Ini mau tanyakan sama Pak
mat tuanku. mak tuanku. Ya. Bahasa Minang saya lah Pak. Renca. Boleh. Karena gitu mak tuanku. Hmm. Ada kejadian kok di apakan di daerah Sitin kok. Jadinya dilamar orang kan. Jadi batunya yang melamar gitu, yang pedisi itu. Tapi dia minta diapukan di mau balik ameh. Kalau mau balik ameh ini tuh bara lah, itu 60 juta. Jadi sanggup yang pedisi itu magia sedisi itu doh. Ini orang badan panjang, kalau badan panjang kan yang laki ya magia. Atau itu. Jadi gara-gara itulah 3 orang putih. Coba acaranya mengatasi itu mak. Amba tunggu jawabannya mak tangku. Baik. Ini. Ada acara 3 orang semangatnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu tersirat tadi saya pengen begitu, tapi saya belum berani masuk ke sana gitu ya, Mak ya. Persoalan kesetaraan saya bilang tadi, Mak. Nah, ini kan ada juga nih tradisi ya memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki kah atau berapa, ini di luar batimbang tando tadi, Mak ya. Nah, ini sudah sampai menjapui ini. Manjapui. Nah, itu. Iya. Ini sepertinya kita Bu Nur, bahkan sudah beberapa film itu membahas itu. Selisih ada istilahnya itu. Iya. Selisih ada. Ketika adat di satu nagari berbeda bahkan bertolak belakang dengan nagari yang lain. Iya, betul. Contoh yang dikatakan oleh Bu Nur tadi, kalau di Pariaman umumnya yang dijapui itu adalah pihak laki-laki dengan tuntutan sekian. Dari siapa? Dari si pihak mama. Inilah menggandangan sebujang. Kami minta dijapui berapa tadi? 15 emas. Iya. Kepada pihak perempuan yang datang melamar. Nah, pihak perempuan sebaliknya di negari yang berbeda. Oh tidak, kami di negari kami yang perempuan yang justru menerima mahar. Oke, Mak. Saya potong sebentar, Mak ya, sebelum kita solusi. Apakah ini juga, Mak, bagian dari apa, Mak, batimbang tando ini, Mak? Itu harusnya selesai ketika marese. Begitu. Selesai ketika marese, dua belah pihak itu, yang marese, yang manti, yang marese ini harus menyelesaikan itu di saat itu. Oh, gitu. Oke, lanjut, Misalnya, Mak. misalnya Bang Adit, Ya. 2 orang anak manusia sudah bertemu dan sepakat akan menikah. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki misalnya di negari yang bajapui, dia harus dijapui. Iya. Yang perempuan di negari yang harus maisi. Yang perempuan harus menerima sesuatu, yang laki-laki harus menerima sesuatu, kaumnya. Iya. Maka ketika marese itu harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan calon yang sudah merasa siap berumah tangga ini. Ini akan dilaksanakan kedua-duanya atau sama-sama tidak dilaksanakan dua-duanya. Harus disepakati. Nah, sampaikanlah kepada mama. Yang laki-laki mengatakan, oh mama, kami tidak siap kalau mama menuntut jemputan 5 oleh ame. Yang perempuan juga menyampaikan kepada mamanya, kami tidak siap kalau mama minta maisi bilik dengan harga 5 oleh ame, misalnya begitu. Ini yang menyampaikan calon mempelai, Mak ya? Calon mempelai yang merasa kuat untuk berumah tangga. Maka mantinya yang akan menyelesaikan itu, manti yang berulangnya. Jadi kita di Mantando nanti kita sepakati saja, tidak saling mengisi, tidak saling menuntut. Iya. Nah di sana batimbang tandonya sudah harus memutuskan akan dijemput atau tidak. Akan diisi Akan sudut diisi tadi ya? atau tidak. Maisi sudut namanya itu. Iya, Baik iya. di Kumbu, di Agam atau di Padang Panjang, maisi sudut, maisi bilik anak daro dengan harga sekian. Nah, yang sering terjadi, 2 calon ini kuatnya hanya untuk menikah, tapi tidak kuat memastikan kepada mama masing-masing agar tidak memaksakan kehendak. Kalau hanya menyerahkan kepada mama, mama itu akan menuntut hak kaum. Hak kaum dalam tanda petik ya. Iya. Terhadap kaum berhak menuntut jemputan kemenakannya.
Kalau di Payakumbuh atau di Agam atau di Padang Panjang, si mama berkewajiban dalam tanda petik kewajiban adat untuk meminta kepada pihak laki-laki untuk mengisi sulit, mengisi Kamar. pelaminan perempuan Iya. harga sekian. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Ya, dua belah pihak itu mama yang akan berunding sebelum balok tando sudah sepakat kita akan saling mengisi atau sama-sama tidak mengisi. Nah, bagaimana dengan kasus seperti disampaikan oleh Bu Nur tadi, Mak? Sampai ada yang batal, itu apakah itu artinya kasusnya- sang mama gagal dalam negosiasi ini, seperti Bang? Bukan hanya mama, kedua calonnya juga gagal memberi Pemahaman, kepada si mama. iya. Bahwa kami pada posisi yang berselisih dengan calon. Mama harus berlega hati, berlapang hati, tidak menerima jemputan. Dan sebaliknya di pihak yang perempuan juga harus menjelaskan kepada mamanya. Mama harus berlapang hati bahwa calon besan mama tidak mengisi sulit, tidak mengisi pelaminan. Oke. Nah, Di sini yang harus benar-benar kuat adalah kedua calon. Kedua calon harus benar-benar kuat memberi pemahaman kepada mama masing-masing akan mengisi atau tidak. iya. Kalau mama kami tidak mampu mengisi jemputan itu, hendak jadilah kami menikah. Kalau mama kami tidak mampu mengisi sudut yang diminta itu, hendak jadilah kami menikah. Nah, apakah dua orang calon ini sudah kuat akan menikah? Kalau kuat, ya usahakan isinya atau usahakan tidak terjadi isi mengisi. Oke. Nah, ini harus selesai sebelum timbang tando sebenarnya. Kalau sudah di waktu pernikahan itu terjadi, itu memacah di tengah halik namanya itu. Mencancang di tengah halik. Itu dua belah pihak mamanya tidak menyelesaikan sesuatu sebelum waktunya. Nah, Belum balok tando harus selesai itu. Begitu benar. bagaimana, Mak? Ya, itu Kalau jawaban. tidak usah dilaksanakan balok tando kalau dua belah pihak tidak sepakat Tidak sepakat, untuk saling mengisi atau saling tidak mengisi. Baik. Begitu Bang Adit. Baik, ini menarik ini ya, dan ini memang kasusistik, Mak. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi, ya. Makanya. Dan saya sempat menyelesaikan beberapa Aha. dengan yang tadi itu. Ya. Saya panggil kedua calon yang akan menikah itu. Ini kalian yang bertemu atau mama kalian yang melamar? Kami yang bertemu dulu, Mak. Lalu kami melapor kepada mama kami. Nah, sekarang kalian jawab. Kalian siap saling mengisi atau siap tidak saling mengisi? Kami tidak cukup uang untuk mengisi jemputan. Kami tidak cukup uang untuk mengisi sudut. Ya, harus pastikan kepada mama kalian tidak ada uang jemputan, tidak ada uang isi sudut, isi pelaminan. Nah, karena mereka memang kuat untuk menikah, ya sudah. Mama mereka yang mengalah. Tapi kalau si kemenakan ini tidak bisa memastikan kepada mamanya, ya sudah, kacau balau jadinya. Nah, ini maaf sekali maaf. Ini memang makanya saya nggak menyentuh itu tadi. Ini nggak sensitif, tapi perlu kita dudukkan. Dalam perspektif atau dalam adat kita sendiri, Mak, ya, ketika umpamanya sebuah perkawinan itu harus gagal lantaran ini, Mak. Padahal ini kan masuknya jatuhnya ke adat Babu Sinta kan, Mak, ya, bukan Betul. adat Babu Wati. Nah, ini bagaimana ini, Mak? Saya menyebut kasusnya Bu apa tadi, Bu Nur tadi yang mengatakan bahwa sempat gagal. Di satu sisi pernikahan itu syar'i, ya, tuntutan syar'i kan itu, Mak, ya. Betul. Bahkan Tuhan perintahkan ketika sudah ada tanda-tanda pantas menikah, nikahkanlah, perintah wajib jatuhnya kan gitu ya, Mak, ya. Iya. Dan mereka sudah menetapkan ini calon pasangan mereka. Namun di sisi lain ketika ini tidak duduk, terjadilah gagalnya itu. Ini dalam Inilah ketinggian posisi dari petimbang tando itu. Iya. Menimbang kedua belah pihak, apakah mama pihak yang satu dan mama pihak yang lain itu bisa saling menerima keadaan yang berbeda. Iya. Oke. Saya contoh yang lebih ekstrim, Bung Adit.
saya punya menantu dari suku Tapanuli. Hmm. Di suku Tapanuli itu, sebelum menikah itu ada juga lamaran, bukan wajiban tamu namanya lamaran dari pihak laki-laki kepada perempuan. Hmm. Hmm. Nah, yang mana tuh? Ketika rombongan laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan, itu yang ditanya pertama itu, berapa maharnya? Kalau hanya sajadah dan Al-Quran itu nggak main itu. Uangnya berapa? Iya, iya, iya. Itu tawar-menawar. Kami maunya 20 juta, kami maunya 50 juta. Baru mau lamaran, bahkan belum dihidangkan air. Iya, iya. Rombongan dari pihak laki-laki yang melamar. Hmm. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah calon yang akan menikah itu siap nggak mengisi itu. Nah, saya sebagai mama datang waktu itu, saya tanya kepada kemenakan saya, kamu siap mengisi ini? Karena mak yang cowok nih, mak ya. Ya, Hmm. karena yang kalau di Tapanuli kan laki-laki yang melamar. Oke, oke, ya, ya. Ah. Saya tanya ke kemenakan, saya siap mak. Mereka minta 1, saya kasih 3. Iya, iya. Karena mereka sudah kuat. Iya, 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 iya. Ini Dan betul, ketika itu saya sampaikan kepada pihak yang perempuan, insya Allah yang diminta oleh pihak perempuan, karena kami sangat menghargai, diminta 1, kami kasih 3. iya. Oh, mereka bersorak gembira sekali. Iya. Keluarlah hidangannya. Ah. Hidangan belum keluar, kami sudah diuji untuk menjawab pertanyaan mereka itu. Iya, iya. Nah, ini posisi ketika si calon yang akan menikah itu Siap. memang ingin berkeluarga dan siap menghadang iya, iya, resikonya. Betul, betul. Nah, Menghadang di sini bukan menghentikan. mm-mm. Bahkan ketika dituntut 1 dia boleh di 3 itu, jadi mulus sampai sekarang. Alhamdulillah sudah lewat 4 tahun menantu saya itu. Nah, ini di Minangkabau hanya beberapa nagari yang kasus yang tadi itu ketika jemputan tidak terisi atau sulit tidak terisi oleh pihak yang sebelah. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang benar-benar ingin menikah. Kalau yang ingin menikah itu kedua calon, dia harus menyelesaikan itu. Menyelesaikan dalam arti dia akan mengisi jemputan atau mengisi sudut Atau tidak. menghentikan. Ya, atau tidak sama sekali. Nah, dan memberi pemahaman Nah. kepada mamanya. Nah, gini, Mak. Ini menarik ini, Mak. Di satu sisi, oke, sepertinya dari keterangan Mak tadi saya melihat otoritas mutlak itu berada di tangan kedua calon mempelai. Kan gitu Karena ya, Mak? biasanya yang bertemu itu mereka. Mereka. Oh, Dan kalau mungkin mama yang akan pertemukan kalau mereka selisih adek. oh begitu ya, 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 Nah, paham. keadaan Paham, alamiah, paham, ya, orang yang berbeda adat ini tidak akan bertemu. ya. Tidak akan dipertemukan oleh mamanya. Iya, yang Kecuali mama itu sudah siap mengisi. iya, iya. Misalnya ini, saya mama orang Padang Panjang. Mm-mm. Akan bermenantu seorang laki-laki dari Pariaman. Saya tahu laki-laki itu bagus untuk menantu kemenakan saya. Iya. Maka saya harus siap mengisi itu. Baru kita ada Lalu saya datang ke rumah. Iya, 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 iya. Ini Atau masalahnya. sebaliknya, saya mama di Pariaman. Saya mama di Pariaman akan mengambil menantu seorang dari Payakumbuh yang harus mengisi sudut. Saya harus mempersiapkan diri sebagai mama untuk Iya, mengisi iya. sudut sesuai tuntutan adat Payakumbuh. Kalau saya mau pertemukan Ya, kemenakan artinya saya kalau dengan calon ini calon dari sang mama gitu ya, Mak ya. Kalau calon ini dari sang mama gitu ya, Ya, Mak ya. kalau Oh, mama. ini ya kembali ke Marosok. Tapi Heeh. umumnya selisih adat ini terjadi Calon. dua calon itu Iya, bertemu iya, iya. dulu baru melapor kepada mama. Nah, disinilah ya, Mak ya. Betul, 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 betul. Masalahnya si mama tidak siap kalau adatnya tidak diisi. Iya, iya, iya. Oh, di sini betul benang merah kelihatan. Jadi kalau dalam petua adatnya begini, kok karu haya di muaro, tapai jalan kaulu, jajak kaulu lima ko tabiang nalalu tuah lima gajah menyebarang. Iya, iya. Coba ditelusuri dulu. Hmm. Yang memulai ini siapa? Kalau kedua calon yang memulai, mereka yang harus menyelesaikan. Hmm. Kalau mama yang memulai, mama yang harus menyelesaikan. Oke, duduk sekali. Saya Pak. mama orang Pariaman akan bermenantu orang Payakumbuh. Hmm. Di Payakumbuh harus mengisi sudut, ya harus saya isi karena saya yang ingin bermenantu orang Payakumbuh. Iya, iya, iya. Saya mama orang Payakumbuh akan menantu orang Pariaman.
karena bagus untuk menantu saya rasanya. Kalau ada preman ada jemputan, ya saya harus mengisi itu. Risiko itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Tangan mencancang bau memikul, kira-kira begitu Bung Ade. Baik, Jadi baik. pada Bu Nur, mudah-mudahan bisa ditelusuri siapa yang ingin ini sebenarnya. Kalau si kemenakan atau si anak yang ingin, harus dia yang menyelesaikan. Ambil contoh kemenakan saya yang saya banggakan tadi. Iya. Minta Ditanya satu. oleh calon besan kami dari Iya. Tapanuli itu, kami minta sekian. Jawab kemenakan saya, minta nyuci DG 3. Kalau minta cik nak dengki itu baru masalahnya Mak ya. Oke, baik Mak, menarik sekali perbincangan kita dan saya sudah Nah, inilah inti dari Batimbang Tando itu. Iya, betul-betul Ditimbang dulu sungguh-sungguh. Timbang gitu ya. Oke. Baik Mak, sebelum berpisah Mak, mohon ini kata kunci terakhir Mak sebelum kita berpisah, silakan Mak. Iya, yang pertama timbang tando itu bakabe umumnya disebut. Yang diikat itu bukan hanya 2 orang, tapi diikat janji 2 kaum. Maka melibatkan mama kedua belah pihak. Bahkan ada negara yang mewajibkan bako kedua belah pihak terlibat. Nah, kemudian ini adalah masa ujian bagi kedua belah pihak dan masa persiapan. Sekaligus masa untuk waspada, iddah dalam bahasa agama. Sehingga ketika pernikahan itu terjadi, tidak lagi masalah. Selesai semua. Yang akan dijemput, selesai jemputannya, akan diisi sudik, selesai isi sudiknya, dan seterusnya. Begitu kira-kira Bang Adit. Baik, terima kasih Mak untuk pencerahannya dan bahkan sudah sampai solusi tadi, alhamdulillah. Jadi bagi adik-adik yang akan melangkah ini ya, ini sudah menemukan kekuatan ya. Ibaratnya kalau memang dari kita nih calonnya ya panjang lah tapi kayak ini nih Mak ya. Siap nggak kita nih menghadang atau siap nggak kita meyakinkan kedua Mama tidak ada timbang tando yang tidak sanggup kita tunaikan begitu. Baik Mak, terima kasih Mak ya, dan insya Allah kita lanjut di minggu depan Mak dengan fase berikutnya. Dan juga pendengar, terima kasih untuk teleponnya Pak Sultan Pamenan yang sudah mengembangkan diskusi kita, terus juga Bu Nur dengan kasusnya. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat pemahaman kita tentang Batimbang Tando di Minangkabau ini. Baik, demikian kearifan lokal Minangkabau kita untuk hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.